Rasa dendam dan cahaya putih ini bagaikan energi yang memberi patung itu kekuatan untuk bangkit. Namun, ada segel yang mencegah jiwa itu bangkit dan segel itu ingin jiwa itu hancur bersamanya. Wang Lin mundur lebih cepat lagi, menempuh jarak 1000 kaki dalam sekejap. Mata Li Yuan menjadi dingin dan kultivasinya meledak dengan dahsyat. Meskipun kultivasinya masih berada di puncak tahap akhir Ascendan, namun ada aura menakutkan di dalam dirinya. Serangannya seperti teleportasi, memungkinkannya untuk langsung menyusul Wang Lin, dan dia berteriak, "Saudara Su, mengapa kau mundur?" Sambil mundur Wang Lin berkata, "Ceritamu bagus, tapi aku khawatir tujuanmu bukanlah untuk memecahkan segel klan Li, tapi untuk menghidupkan kembali patung itu." Saat Wang Lin mundur, bayangan di belakangnya berkedip, dan penjaga surgawi melangkah keluar, dan melayangkan pukulan ke arah Li Yuan. Li Yuan mencibir dan menunjukkan sedikit rasa jijik, tangannya membentuk segel dan melambaikannya, menyebabkan garis hitam muncul. Garis hitam itu meluas dan membentuk penghalang segitiga, tepat saat tinju penjaga surgawi tiba dan menghantam segitiga itu, hingga menyebabkan ledakan keras. Sesaat kemudian, segitiga itu membesar dengan cepat dan menyebar di atas tinju penjaga surgawi, dan melilit erat di sekitar penjaga surgawi. Pada saat ini, penjaga surgawi itu terbungkus rapat oleh segitiga yang memancarkan semburan cahaya hitam. Seberapapun keras, usaha penjaga surgawi itu berjuang, itu sia-sia. Seorang penjaga surgawi tingkat rendah berani bersikap lancang di hadapanku, kata Li Yuan mencibir. Ekspresi Wang Lin tetap tenang saat berkata, "Kau memang berbohong sebelumnya." Li Yuan menatap Wang Lin, "Aku tidak ingin menyerangmu. Sekarang, patuhlah kembali bersamaku dan gunakan mantra penghenti. Setelah masalah ini selesai, aku tidak akan pelit dengan hadiahmu." Wang Lin sedikit mengernyit. "Kau bahkan berani membunuh keturunan tuanmu. Bagaimana aku bisa mempercayaimu?" kata Wang Lin segera mundur, dan bergegas pergi dari tempat itu. Kilatan dingin melintas di mata Li Yuan, dia menyerbu keluar dan berkata, "Sepertinya aku benar-benar meremehkanmu, tapi kau tidak bisa lari dariku." Kata Li Yuan melambaikan tangannya dan sebuah penghalang terbang keluar. Awan di langit tiba-tiba terbuka, dan di kejauhan, ruang terdistorsi dan kemudian Wang Lin muncul. Pada saat ini, di bagian tengah pecahan alam surgawi petir yang tidak begitu besar, ada formasi besar di tengahnya, dan 4 tetua sedang duduk bersila, tubuh mereka menyerap sejumlah besar energi asal. Sesaat kemudian, sebuah bayangan muncul di dalam formasi itu, aura darah yang kuat menyebar di sekitarnya. Keempat tetua itu membuka mata mereka dan menunjukkan ekspresi serius. "Bocah Wang Lin, orang tua ini datang." Bayangan itu memadat membentuk seorang pria parubaya mengenakan jubah merah dengan rambut dan alis merah. Itu adalah leluhur darah. Li Yuan menatap Wang Lin dan merasakan keraguan di hatinya. Jika orang ini sudah memahami seluruh situasi, mengapa dia masih begitu percaya diri? Ada sesuatu yang aneh tentangnya. Li Yuan mendengus dingin dan melangkah maju, tangan kanannya membentuk segel. Dalam sekejap, sebuah pembatasan tiba-tiba muncul. Pembatasan ini tak terduga, dan tiba-tiba terpecah menjadi 18 patung pembatasan. Namun, ke-18 patung pembatasan ini menunjukkan tanda-tanda keruntuhan, seolah sangat sulit untuk ditangani, namun tanda keruntuhan ini sangat tersembunyi dan sulit untuk diperhatikan. KE-18 patung ilusi itu tiba-tiba mengambil bentuk fisik karena batasan di sekitar Li Yuan. KE-18 patung itu melesat ke arah Wang Lin nampak seperti 18 dewa surgawi. Ke-18 patung surgawi ini memancarkan semburan cahaya pembatas. Dalam sekejap, mereka mengepung Wang Lin. "Inilah pembatasan 18 plum yang sebenarnya, perhatikan baik-baik," kata Li Yuan dengan dingin dan tangan kanannya menunjuk ke udara. Wang Lin dengan santai berkata, "Membunuh keturunan tuanmu sendiri, orang seperti itu, tidak punya rasa malu dan hati nurani. Li Yuan, ketika kau mengorbankan darah keturunan tuanmu, apakah kau tidak merasakan kesedihan dari patung tuanmu? Apakah kau berani menoleh dan melihat segel di tangan kanan tuanmu?" kata Wang Lin. Mata Li Yuan tampak muram. "Jangan coba-coba menghancurkan kepercayaanku. Semua yang kulakukan adalah untuk menghidupkan kembali tuanku. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dipahami oleh anak kecil sepertimu." Wang Lin menyeringai, "Kau bahkan tidak ingat siapa dirimu, kau bukan Li Yuan." Saat Wang Lin berbicara, 18 patung surgawi bergegas mendekatinya. Wang Lin mengayunkan tangannya, sebuah batu gunung muncul di tangannya. Batu itu segera membesar hingga sebesar gunung kecil dan memancarkan aura kuno. Tangan Wang Lin menepuk batu itu, menyebabkan jiwa gunung muncul dan meluas. Wang Lin berkata, "Li Yuan adalah keturunan keluarga Li.
dia menghabiskan hidupnya mencoba membebaskan keluarganya dari ikatan perbudakan, namun, kau melakukan sebaliknya. Kau menggunakan jiwa semua budak yang terikat itu sebagai persembahan, untuk menghidupkan kembali tuanmu. Kunci dari semua ini adalah darah keturunan itu, untuk menggunakan darah itu sebagai persembahan untuk membangkitkan jiwa yang tertidur dan tersegel di dalam. Siapa kau sebenarnya? Tanya Wang Lin sedikit mengernyit. Tatapan Li Yuan menjadi dingin, tangannya membentuk segel dan menunjuk ke arah Wang Lin. Segera ke-18 patung surgawi itu bergetar dan berubah menjadi 18 bunga plum yang berputar cepat membentuk pusaran saat mengelilingi Wang Lin di tengahnya. Ekspresi Wang Lin tenang, tangannya membentuk segel dan sebuah pembatasan langsung muncul. Pembatasan ini berkedip dan terbagi menjadi 18 bagian, 6 diantaranya masih berupa ilusi. Dengan sekali jentikan, 18 batasan itu terbang ke arah 18 kuntum bunga plum, menyebabkan 18 kuntum bunga plum itu berhenti. Di saat yang sama, sesaat kemudian pedang surgawi muncul di tangannya. Sambil memegang pedang surgawi, rasa dingin melonjak ke matanya saat berteriak, "Tebasan surgawi!" Saat pedang itu menebas, sekitarnya tampak membeku. Di antara 18 batasan bunga plum, 3 diantaranya langsung layu. Wang Lin melangkah dan berjalan keluar dari pusaran yang terbentuk oleh 18 kuntum bunga. Wang Lin melihat Li Yuan dan berkata, "Kau adalah jiwa dari hamba Tuhan. Karena segel perbudakan terukir dalam keluarga Li, mereka menjadi hamba Tuhan dan mengikuti perintahmu. Kau bukan Li Yuan, bahkan leluhur Li dari puluhan ribu tahun yang lalu yang mengumpulkan 3 harta karun itu pun bukan dirinya. Kaulah yang menyatu dengan jejak budak dan berinkarnasi ke dalam keluarga Li. Itulah mengapa puluhan ribu tahun yang lalu, ketika kau pertama kali berinkarnasi, kau mampu membuat keluarga Ge patuh. Kau bisa menipu orang lain, tapi kau tidak bisa menipuku. Selama itu terkait dengan siklus reinkarnasi, tidak ada yang tidak bisa kulihat." Li Yuan merenung dalam diam. Ketika dia mendengar kata-kata Wang Lin, riak itu menyebabkan sedikit perlawanan tiba-tiba muncul di hatinya. Mata Wang Lin menyipit, dia telah menunggu waktu ini. Pada saat ini, jiwa gunung mengembun menjadi bola kabut dan dilemparkan ke patung batu. Di saat yang sama, ia menunjuk ke langit dan cambuk karma muncul. Wang Lin meraih cambuk itu, melangkah maju, dan mengayunkannya. Cambuk ini terlalu cepat dan mencambuk Li Yuan yang sedang meronta. Tubuhnya bergetar, dan dia segera mundur. Bahkan tubuhmu sendiri pun menolakmu, karena jiwamu bukan dari keluarga Li. Kata Wang Lin sedikit menyipit, dia melangkah maju, dan menunjuk ke arah Li Yuan saat berkata, "Berhenti." Segera tubuh Li Yuan yang hendak mundur, tiba-tiba berhenti, dan cambuk karma mencambuknya sekali lagi. Terdengar bunyi cambukan saat cambuk itu mengenai tubuh Li Yuan, menyebabkan tubuhnya kembali gemetar. Ekspresi perlawanan di wajahnya berubah menjadi ganas. Wang Lin hendak melanjutkan, tapi dia berhenti karena ekspresi perlawanan di wajah Li Yuan tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Li Yuan dengan cepat mundur dan bergegas mendahului jiwa gunung. Sebuah segel muncul di tangannya dan dia menekannya ke jiwa gunung, lalu menatap Wang Lin dan berkata, "Aku tidak salah." Seolah menanggapi kata-kata Li Yuan, keruntuhan patung batu itu menjadi semakin dahsyat. Semua kebencian dan cahaya putih di dalam api merah diserap oleh patung batu itu. "Aku akan membiarkan roh guruku terbebas dan memasuki siklus reinkarnasi. Aku tidak salah. Tidak salah. Bahkan, jika semua keturunan guru mati, aku tetap tidak salah," kata Li Yuan, namun suaranya menjadi lebih tenang. Saat dia menatap Wang Lin, tangan kanannya terangkat dari dahinya, dan sebuah garis hitam muncul dari tangannya. Garis hitam ini, persis sama dengan garis yang menjebak penjaga surgawi. Namun, saat muncul, garis itu menunjukkan tanda-tanda runtuh. Wang Lin menyadari hal ini dan tetap tenang. 2 cambukan itu telah membuka lubang di pikiran Li Yuan. Orang ini memang seperti yang dia duga, hanya sisa jiwa yang tertinggal di dalam jejak perbudakan. Wang Lin berkata, "Meskipun aku tidak tahu mengapa kau gagal dalam reinkarnasi pertamamu puluhan ribu tahun yang lalu, jelas sekali, kau juga tidak percaya diri kali ini. Kalau tidak, mengapa kau tertarik padaku di tengah jalan? Yang kau cari bukanlah mantra penghenti, melainkan cambukku ini bukan?" Mata Li Yuan memancarkan keserakahan saat ia menatap cambuk karma di tangan Wang Lin dan berkata, "Itu benar, kau memang lihai." Tangan kanannya menunjuk ke arah Wang Lin, dan garis hitam yang terhubung di kedua ujungnya, membentuk lingkaran dan melesat ke arah Wang Lin. Wang Lin segera mundur, tapi dia sama sekali tidak panik, dia telah memperhitungkan tindakannya sebelumnya. Garis hitam itu mendekat dan Wang Lin mundur lebih cepat lagi sambil mencibir.
Karena kamu gagal dalam reinkarnasi pertamamu puluhan ribu tahun yang lalu, maka kamu juga tidak akan berhasil dalam reinkarnasi keduamu. Semua ini terjadi karena tuanmu sendiri tidak mau." Mendengar itu, sosok jiwa di dalam Li Yuan langsung murka dan berkata, "Diam." Matanya dipenuhi niat membunuh. Dia melesat keluar dan melambaikan tangan kanannya, menyebabkan 3 garis hitam lagi muncul di telapak tangannya. Ketiga garis itu membentuk 3 pedang yang melesat ke arah Wang Lin. Mata Wang Lin sedikit mengernyit, dia mengayunkan tanaganya, dan cahaya putih melesat keluar dari dahinya akhirnya, berubah menjadi penghalang lukisan raksasa gunung dan sungai, yang memblokir garis-garis hitam itu hingga hancur. Suara Wang Lin terdengar dari lukisan gunung dan sungai. "Puluhan ribu tahun yang lalu, kau juga datang ke sini dengan 3 harta karun ini, kau datang bersama seseorang dari keluarga Ge. Alasan kau tidak berhasil saat itu adalah karena bahkan tuanmu pun tidak mau membangkitkan kekuatan menggunakan cara seperti itu. Sebagai seorang pelayan tuanmu, bukankah kau benar-benar salah?" Suara Wang Lin membawa kekuatan guntur yang bergema di benak Li Yuan, menyebabkan tubuhnya gemetar, dan pergumulan kembali terlihat di wajahnya. Wang Lin sedikit menyipit, cambuk karma muncul dan diayunkan ke arah Li Yuan saat berteriak, "Lihat kembali patung tuanmu, apa itu di bawah mata tuanmu?" Cambuk karma menghantam Li Yuan, menyebabkan tubuhnya gemetar. Namun, tampaknya ada kekuatan tak terlihat yang membuatnya menoleh kembali ke patung gurunya di puncak gunung. Api merah itu sepenuhnya diserap oleh patung itu saat Li Yuan berbalik. Semakin banyak retakan muncul dan sinar cahaya merah memancar keluar dari retakan. Cahaya merah ini tampaknya mengandung aura yang kuat dan menyebar ke arah gulungan itu. Namun, pada saat ini, muncul banyak retakan di bawah mata patung itu. Ketika cahaya merah keluar dari retakan itu, muncul sebuah ilusi, seolah patung surgawi itu menangis dengan 2 aliran darah. Li Yuan menatap patung batu itu sambil bergumam pada dirinya sendiri, matanya dipenuhi kebingungan, apakah aku salah? Tatapan Wang Lin menjadi dingin saat menatap Li Yuan. Ada aura kuat yang berasal dari dalam tubuhnya, sumbernya adalah jejak perbudakan. Aura inilah yang memancarkan aura misterius di tubuh Li Yuan. Wang Lin tetap berada di dalam lukisan gunung dan sungai dan menatap Li Yuan. Dia merasa bahwa Li Yuan ini agak menyedihkan. Ia adalah seorang pelayan yang sangat setia, sehingga dia rela melakukan apapun agar tuannya bisa pulih. Li Yuan menatap patung itu dan berlutut di tanah, "Guru, apakah saya benar-benar salah?" Pada saat ini, semakin banyak retakan muncul pada patung itu. Saat retakan menyebar, cahaya merah menjadi semakin padat, dan berkumpul di bawah mata patung itu. "Mengapa kau tak mau bangun? Aku hanya ingin gagang pedang itu tidak lagi kosong. Guru selalu bisa berdiri di atas gagang pedang, dan aku bisa berdiri di ujung pedang untuk membantumu melawan langit dan bumi," gumam Li Yuan dipenuhi kesedihan. Wang Lin masih berdiri di dalam lukisan gunung dan sungai sambil diam-diam mengamati Li Yuan. "Wei Yugi, kua orang ini tersesat karena kenangan yang ekstrim. Setelah kegagalan pertama puluhan ribu tahun yang lalu, keyakinannya menjadi goyah. Kini, setelah gagal untuk kedua kalinya, imannya telah runtuh." Semakin banyak retakan muncul pada patung itu, bahkan pedang batu yang dipegang oleh pelayan pun dipenuhi retakan. Cahaya merah keluar dari dalam retakan, dan mewarnai separuh langit. Batu itu memancarkan lebih banyak cahaya merah hingga menyebar keluar, dan diserap oleh gulungan itu. Pada awalnya, gulungan itu tidak menyerap banyak cahaya merah. Namun, seiring patung itu memancarkan semakin banyak cahaya merah, gulungan itu mulai menyerap cahaya merah dari patung dengan lebih cepat. Pada akhirnya, cahaya merah itu tampak saling terhubung dan dengan cepat ditarik keluar dari patung. Pemandangan ini membuat Li Yuan yang terkejut dan menunjukkan kegembiraan di matanya saat bergumam menguasai. Akhirnya, ketika cahaya merah terakhir keluar dari patung batu dan masuk ke dalam gulungan, seluruh patung itu bergetar, seolah telah kehilangan jiwanya dan tidak lagi memiliki kecerdasan. Sekarang tampak sangat biasa. Gulungan yang telah menyerap semua cahaya merah memancarkan cahaya terang. Sebuah nyala api muncul di sudut gulungan, dan perlahan membesar. Gulungan itu mulai terbakar dari tepinya, dan menyebar ke semua sisi gulungan. Asap hijau keluar dari gulungan yang terbakar dan tidak menghilang. Saat Li Yuan melihat itu, kegembiraan di matanya menjadi semakin kuat. Kobaran api pada gulungan itu perlahan bergerak ke tengah dari tepinya. Benda surgawi di gagang pedang itu tampak memiliki jiwa pada saat ini, dan berkelap-kelip di dalam gulungan yang terbakar. Pada akhirnya, api menutupi seluruh gulungan itu, dan tak lama kemudian gulungan itu menjadi tumpukan debu yang diterbangkan angin. Asap hijau yang terbentuk dari gulungan yang terbakar tidak tertiup angin.
melainkan melayang di udara dan samar-samar membentuk wujud ilusi seseorang. Meski sosok orang itu nampak buram, namun, Wang Lin dengan jelas melihat pedang yang terbentuk dari asap hijau di bawah kaki orang itu, dan orang itu berdiri di atas gagang pedang itu. Sosok ilusi yang berdiri di atas gagang pedang itu melayang ke udara dan melambaikan tangannya perlahan, memanggil Li Yuan. Li Yuan, yang berdiri di tanah, langsung gemetar, sebuah rune rumit muncul di dahinya, ini adalah jejak perbudakan. Saat jejak itu berkedip, sisa jiwa di dalam jejak perbudakan terbang ke langit dan mendarat di ujung pedang, asap hijau itu membubung ke langit dan menghilang tanpa jejak. Semua ini tampak seperti ilusi, yang nyata dan yang tidak nyata seolah tidak ada, dan semuanya hanyalah mimpi. Ekspresi Wang Lin sedikit bingung saat ia menatap patung yang telah kehilangan jiwanya, tatapannya kemudian tertuju pada segel di tangan kanannya, dan ia pun terhanyut dalam lamunan. Itu masih alam surgawi kuno yang sama, masih pedang surgawi yang terbang ke langit, dan masih dua orang yang sama di atas pedang itu. Namun, perbedaannya kali ini adalah suara yang keluar dari makhluk surgawi itu sebelum dia mati, aku sudah mati, jiwaku telah padam. Patung itu runtuh menjadi kepingan-kepingan batu yang tak terhitung jumlahnya, kini hanya tersisa tumpukan puing. Apakah makhluk surgawi itu telah mati kala itu? Dan semua ini hanyalah mimpi kesepian yang dibentuk oleh sisa jiwa sang pelayan? Atau apakah ini benar-benar seperti yang ia duga sebelumnya? Ada beberapa pertanyaan yang Wang Lin tidak akan bisa mendapatkan penjelasan yang memuaskan. Tidak ada jawaban, sama seperti tidak ada cara untuk mengetahui apakah asap hijau itu asli atau palsu. Ketika ia melihat asap hijau itu, semuanya terasa palsu. Mungkin hanya sisa jiwa sang pelayan yang nyata, satu-satunya yang mengetahui semua jawabannya. Mulai hari itu, ada pedang tambahan yang terbuat dari asap hijau di alam surgawi petir. Ada sesosok yang berdiri di ujung pedang seolah akan bertahan selamanya. Sebuah suara lemah keluar dari mulut Li Yuan yang tersadar saat ia berbaring di tanah. Di mana ini? Ia melihat sekeliling hingga pandangannya akhirnya tertuju pada Wang Lin. Ada banyak gua surgawi yang tersebar di berbagai pecahan alam surgawi petir. Bersama dengan harta karun para penguasa sebelumnya, tempat-tempat pecahan ini juga dipenuhi dengan berbagai batasan yang tak terhitung jumlahnya. Memasuki tempat tinggal para makhluk surgawi bukanlah hal yang mudah. Di area yang dipenuhi puing-puing, Li Yuan berjongkok, menyentuh tanah, dan berkata, "Saudara Su, lihat di sini, ini adalah contoh penggunaan hukum keempat dari 8 hukum pembatasan surgawi, fokusnya adalah menyebabkan kekacauan dalam energi spiritual surgawi di sekitarnya, untuk bersembunyi dari indera ilahi, jika saya tidak salah, begitu batasan ini dilanggar, gua makhluk surgawi akan terungkap di sini." Di sampingnya, Wang Lin memperhatikan dan mengangguk. "Saudara Li, maksudnya pembatasan di sini terutama terbuat dari tanah ini?" kata Wang Lin. Tempat mereka berada saat ini tidak terlalu besar, tanahnya hitam dan langitnya gelap, namun terdengar suara guntur yang teredam. Li Yuan mengangguk, "Aku kagum dengan pemahaman kakak Shu tentang batasan. Bulan lalu, hampir setiap kali aku mengatakan sesuatu, kau bisa melihat poin-poin pentingnya," kata Li Yuan mengambil segenggam tanah, dan memasukkannya ke dalam tasnya. "Setelah kita kembali ke klan Li, aku akan membawa kakak Su ke kuil warisan leluhur. Sesampainya di sana, aku bisa memberi penghormatan pada para leluhur, dan kemudian mengajarimu jurus pemusnahan, untuk membalas budi," kata Li Yuan dengan matanya menunjukkan keseriusan. Wang Lin sedikit mengangguk. Segel pembatasan pemusnahan adalah salah satu dari 4 pembatasan besar, dan selama bulan terakhir, Li Yuan telah menjelaskan banyak hal tentangnya kepadanya. Pembatasan ini sangat mirip dengan mantra, dan meskipun bukan mantra surgawi, namun sebanding dengan mantra surgawi. Untuk mempelajari segel batasan ini, seseorang harus mempelajarinya di tempat pewarisan. Di dunia ini, klan Li Tuidi adalah satu-satunya tempat yang tersisa. Sayangnya, pembatasan di sini tidak lengkap, pasti sudah dilanggar oleh seseorang bertahun-tahun yang lalu, tapi cara yang mereka gunakan untuk melanggarnya sangat kasar. Kata Li Yuan menatap tanah dan berpikir sejenak. Dia menunjuk dahinya, dan sebuah garis hitam melesat keluar, tangannya segera membentuk segel, dan menekan segel itu ke tanah bersama dengan jarinya, dan berkata, "Hancurkan!" Segera bumi segera bergetar, dan tiba-tiba batasan-batasan itu hancur lapis demi lapis, gunung surgawi, dan sebuah paviliun kuno pun muncul. Gunung ini tidak terlalu tinggi, dan di sisinya juga ada istana yang megah, namun, gunung itu dipenuhi lubang-lubang, istana itu juga dalam keadaan hancur, hanya tampak megah saja. "Memang benar seperti yang kuduga," gumam Li Yuan tersenyum getir. Wang Lin menoleh ke Li Yuan dan berkata, "Kemampuan pembatasan saudara Li sungguh luar biasa. Bulan lalu,
kau mampu menembus pembatasan dengan segera, meskipun sebagian besar waktu orang lain telah berada di sana sebelumnya, seiring berjalannya waktu, mungkin kita benar-benar akan menemukan istana surgawi yang lengkap. Li Yuan sedikit mengangguk, masing-masing dari 4 batasan kuno akan memiliki mantra yang ampuh ketika dikembangkan hingga puncaknya. Baik itu para dewa, atau iblis, atau binatang buas, semuanya dapat disegel. Pembatasan 18 buah plum adalah sesuatu yang berasal dari pembatasan pemusnahan, meskipun kakak Su belum mempelajari pembatasan pemusnahan, namun kemampuan pengamatanmu saja sudah cukup untuk melampaui banyak ahli pembatasan, kata Li Yuan tersenyum tipis, lalu terbang menuju gunung. Wang Lin mengikuti di belakang. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yuk guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.